Dia bisa nyebut nama Allah karena sifat Allah, Allah tajallikan ke dalam dirinya. Dia bisa sebut Allah karena Allah yang menyebut dia. Fazkuruni azkurukum, sebut aku sebut engkau. Nah, tapi ada yang kedua. Nah, ini kayaknya kebanyakan kita di sini nih. Zakirun ya'lamu dzikra 'anillah. Orang yang zikir, dia sadar zikir dia sebenarnya diberikan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah itu karena digerakkan Allah. Yang kalbunya terhubung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innama ana qasim wallahu mu'ti. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Amma ba'du, al-Fatihah ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala imam al-Arabi wa ila walidina wa walidikum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila Sayyidina al-Mahdi khalifati wa Sayyidina al-Khidir bali ibn Mukam wa Sayyidina Abdul Qadir Jilani kutub Rabbani Sayyidina Abil Hasan as-Sadil al-Ghawthi wa Sayyidina Muhammad Bahidi Shah Nasmadi wa Sidi Ahmad Tijani Sidi Ahmad Al-Idris Al-Idrisi wa Sidi Muqsim Samani wa Amar Rifai Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Karena sudah dekat mau jam 9 jadi ngajinya pendek aja ya. Aqsamudz dzakirin wal mutafakkirin bihi ta'ala. Bisanadina al-muttasil al-imam al-arif billah Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu qala nata'iju dzikri mawhuba wa nata'iju al-fikri maksubatun fi kulli maqam wa ala kulli wajhin. Ibn Arabi berkalam, nata'iju dzikri, natijah buah atau hasil daripada zikir itu mauhubah, diberikan, dianugerahi dari sisi Allah. Jadi suka-suka Allah yang ngasih. Kapan Allah ngasih, di mana dikasih, saat apa dikasih, suka-suka Allah. Misalnya gini, saya ingin dapat rasa zikir malam ini, gak bisa, suka-suka Allah. Oh, saya mau dapat zikir, rasa zikir lagi talqin, belum tentu. Atau setiap Jumat malam, Sabtu, belum tentu. Atau mesti ke Mekah dulu, belum tentu. Ya, nggak ada urusan. Karena yang punya nama siapa? Allah. Ya. Maka nata'ju dzikri mauhubah, diberikan oleh Allah melalui guru. Ya. Guru siapa yang diberi? Guru yang kalbunya terhubung kepada ruhaniyah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW mengatakan, Innama ana qasim wallahu mu'ti. Aku hanya membagi-bagikan, yang memberi pada hakikatnya adalah Allah. Jadi bukanlah guru itu yang makomnya tinggi, bukanlah guru itu yang hebat zikirnya, tapi karena Allah sayang kepada si guru. Karena guru itu terhubung kepada kekasihnya yang paling disayang, Sayyidina Muhammad SAW. Walaupun tubuhnya berpisah jauh dari makbarah Nabi Muhammad SAW, tapi ruhaniyahnya tersusun, terbaris, bersusun, dikomandoi oleh Nabi Muhammad SAW. Al-arwah junudun mujannada. Ini sering saya sampaikan, tolong diingat-ingat. Arwah itu junud, tentara. Tentara itu ada yang lepas, ada yang jadi intel, ada yang jadi apa macam-macam. Tapi mujannadah, ini kata kuncinya. Mujannadah, dikomandoi. Maka setiap arwah itu ada komandan-komandannya. Maka Sayyidu qaidil arwah Sayyidina Muhammad SAW, pemimpin semua komandan para ruh itu Nabi Muhammad SAW. Si komandan ini ikut kalab Nabi Muhammad SAW. Maka berkali-kali kami tanya, Nabi Muhammad SAW secara fisik sudah terkubur di Madinah, betul? Ruhnya terkubur nggak? Maka ruhnya masih memimpin arwah orang-orang yang berkomando kepada beliau sallallahu alaihi
wasallam. Maka arwah itu dia berjanji mau ketemu kapan, gak perlu dikata kalam orang. Ketemu aja. Ya. Berniat nih ruhnya ketemu. Kalau emang nyambung satu komando, kalau enggak berarti enggak satu komando, gitu aja. Kita nggak boleh juga maksain orang. Kalau dia wali nih pasti ketemu aneh, nggak bisa begitu. Ya, emang ente siapa? Ya. Kalau dia wali nih pasti salaman sama aneh. Emang ente siapanya wali? Siapanya Allah? Siapanya Nabi Muhammad SAW? Disitulah tawaduk kita mesti nafsiyah jangan main. Ya, jangan main. Banyak orang nafsiyahnya kena di situ, dan kita berdoa kepada Allah semoga Allah bersihkan hati kita dari hal itu. Ya. Kalau ruh itu sudah bersaudara, ketemu aja. Dan alhamdulillah saya senang walaupun saya ada jarang ke Ciputat ya, tapi pertemuan-pertemuan mendadak ini membuat hati saya senang lah ya. Karena antum memang suka ngaji, bukan suka person. Ya, komandonya ruh itu ilmu ma'rifatullah. Maka di mana ada ilmu ma'rifatullah, di situ mereka ngumpul. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nata'ijud dzikri mauhubah, natijah hasil buah dari zikir mauhubah, dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan nata'ijul fikri, buah dari pikiran tafakkur, maksubah, diusahakan. Maka Buya Aldomi, buah dari berfikirnya jadi dokter, ya kan? Bisa, ini lantai 2 udah menjadi ruang kaprodi ini udah nih. Alhamdulillah, ya udah jadi tempat orang bimbingan. Ya, dulu waktu saya masih tinggal dekat sini, emang di sini orang bimbingan. Alhamdulillah sekarang diterusin Buya Aldomi. Ya. Fi kulli maqamin wa ala kulli wajhin, di setiap maqam, di setiap stasiun-stasiun atau pencapaian-pencapaian, wa ala kulli wajhin, dan dalam setiap bentuk. Fa amma dzakiruna Allah taala fahum ala qismain, adapun ahli zikir itu mereka ada 2 jenis, 2 golongan. Coba kita yang mana nih? Zakirun ya'lamu dzikra 'anillah, orang yang zikir, dia sadar zikir dia sebenarnya diberikan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah itu karena digerakkan Allah. Dia bisa nyebut nama Allah karena sifat Allah tajallikan ke dalam dirinya. Dia bisa sebut Allah karena Allah yang menyebut dia. Fazkuruni azkurukum, sebut aku sebut engkau. Nah, tapi ada yang kedua. Nah, ini kayaknya kebanyakan kita di sini nih ya. Zakirun yaswabihil khatiru andanasil aghyar, orang yang zikir, yang berusaha untuk membersihkan pikiran dia, khatir, lintasan pikiran dia, andanasil aghyar, dari noda-noda memikirkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Zikir itu di kolbu, pikiran di otak sini. Maka ini yang tarik menarik. Maka kalau lagi sholat, antum sholatnya pakai apa? Pakai pikiran apa pakai kolbu? Kalau pakai pikiran, pikirannya banyak. Kalau pakai kolbu, pasti kolbunya langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah rahasia baca usolli. Usolli itu bukan bagian dari sholat. Yang bagian dari sholat niatnya. Usolli, aku berniat sholat. Sebut sholat apa? Sekian rakaat mengikuti imam. Lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Di sebenarnya ada makomannya, ada lillahi ta'ala, ada billahi ta'ala, ada fillahi ta'ala. Ya. Cuma sampai lillahi ta'ala udah hebat ya. Situ udah cukup. Gak usah ditambah-tambah dulu, ntar bid'ah lagi ya. Katanya baca usolli juga udah bid'ah, kata kawan kita ya. Adakah di alam ini terjadi sesuatu tanpa izin Allah SWT? Ada nggak? Maka kita berzikir itu izin Allah, bukan? Ya. Alam semesta ini Allah suruh nyebut namanya dan mereka nggak sanggup. Mereka hanya sanggup dengan rangkaian. Subhanallah, alhamdulillah gitu. Yang sanggup menyebut nama Allah bulat-bulat itu cuma kolbu manusia.
Malaikat nggak sanggup. Malaikat zikirnya apa? Subhanallah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pakai kalimat. Kalau pakai satu kalimat Allah Hayy Qayyum gitu, itu cuma kalbu manusia yang sanggup untuk menampung kalimat itu. Jadi antum tahu beda makom manusia sama malaikat. Kalau kayak gitu lebih mulia manusia yang arif billah, kenal Allah, atau malaikat? Jadi wajar manusia jadi khalifah di bumi? Wajar. Kenapa kita yang jadi khalifah di bumi? Karena kita mampu menampung nama itu. Siapa juga yang bikin wadah yang sehingga berhasil menampung itu? Kalau bukan Allah juga. Maka bernamalah qalbu itu arsyullah. Imam Ghazali mengatakan apa? Qalbul mu'min arsyullah. Kalau yang biasa kita dengar qalbul mu'min baitullah. Ya arsyullah kan baitullah juga. Qalbunya orang beriman itu singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berdoa semoga qalbu kita dijadikan singgasana itu. Amin ya rabbal alamin. Kalau singgasananya mau diambil gimana? Maka Allah akan marah. Jadi kalau antum sudah mulai senang popularitas, Allah marah itu. Sudah mulai belagu dengan ilmunya, Allah marah. Udah mulai bergaya gitu dengan zikirnya, saya bisa riyadhah ini, saya bisa ini, Allah marah itu. Yang bisa bikin kamu riyadhah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzakir fis sirri ala qismain. Orang yang berzikir dalam sirnya itu dua kelompok. Zakirun yaqra'u baba kashfin ma. Ahli zikir yang mengetuk pintu kasyaf mana saja. Wa dzakirun yufihi khaufu qati'in ma. Ada juga yang berzikir dalam di sirnya. Yufihi, dia menyembunyikan hal itu. Yufihi khaufun, rasa takut dia terputusnya zikir itu membuat dia menyembunyikan ya zikirnya. Jadi ada yang dibukakan, ada yang tidak. Maka jangan sedih, kok Jumat malam kemarin zikir nggak ada rasa ya? Kok nggak ada mengalami apa-apa ya? Biasa, santai bolak-balik begini aja. Ya kok malam ini zikirnya galau ya? Kok malam besok, malam kemarin enggak ya? Itu tanda bahwa kolbu kita, bukan kita juga yang berkuasa. Tanda bahwa rasa zikir itu mauhubah. Rasa zikir itu mauhubah. Apa arti mauhubah? Diberi, dianugerahi, dihadiahi. Namanya diberi, suka-suka yang beri dong. Bisa nggak antum ini ngotot ke Allah? Ya, anu udah zikir nih, masa nggak dikasih? Kata Allah ntar gimana? Kamu siapa? Kamu siapanya aku gitu. Ammal mutafakkirun fa'ala qismain. Ada zakirun, ada mutafakkirun. Mutafakkir ada dua. Pertama ahli hakikat, yang kedua ahli syariat. Nah, mutafakkirun fis sifat, ahli fikrah yang baru, yang sudah sampai kepada sifat. Yang kedua baru sampai pada af'al. Nah, ini ngurusin syariat ya. Kalau sudah sampai di sifat, dia ngurusin ilmu hakikat. Bolehkah mutafakkirun fis dzat? Berpikir mengenai zat boleh nggak? Ya, selamat gila gitu. Kalau siap jadi orang gila nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Karena zat bukanlah objek yang difikirkan. Fikiran hanya boleh sampai sifat. Zat itu objek yang akan dicapai pemahamannya, bukan objeknya itu, oleh ar-ruh, oleh ruh kita. Maka mutafakkirun fi sifat itu bukan juga dengan akal ini, akal sir. Nih tahapannya, ada akal otak. Akal otak memahami dunia, memahami syariat. Ini af'al Allah yang zahir. Ada akal qalbu memahami nama. Ada akal
sir, memahami sifatullah. Ada akal ruh, itulah yang kenal Allah zatnya. Jadi akal itu kalau di Quran, lahum qulubu yaqiluna biha. Bagi mereka punya kolbu itulah sumber mereka berpikir. Jadi kita berpikir pakai data apa? Data dari otak apa data dari kolbu? Kolbu. Jadi loopnya manusia otaknya. Loopnya jiwa kolbunya. Loopnya kolbu itulah langsung fuad dan sir itu. Fuad, loop, sir itu satu. Satu ke dalamnya walaupun mereka rongga yang berlain. Dan kolbunya atau loopnya ruh, kolbunya sir manusia, itulah rohnya. Dan begitu tahapan-tahapannya. Jadi kenapa Nabi Muhammad SAW mengenal zat Allah? Karena beliau mutafakkirun bukan bizihnihi, bukan dengan otak ini, bukan juga dengan kolbu yang itu kebakar dia, bukan juga dengan sirnya, tapi dengan ruhnya, ya, dengan ruhnya. Namun kalam pada ruh laisa biharfin wala bisautin, dia tidak ada huruf dan suaranya. Man lam yazukha lam ya'rifha, siapa yang belum merasakannya tidak akan mengenalnya. Ya. Idz zat la yajuzu tafakkur fiha, karena zat tidak boleh berfikir dengan akal ini, akal otak ini. Fa sahibul fikri mahjub, maka orang yang berfikir dihijab dari membahas tentang zat. Wa sahibudz dzikri in kana farighan fa huwa mahjub. Ahli zikir ketika dia kosong dari zikirnya, dia terhijab. Ini coba lihat. Orang zikir lagi gak zikir terhijab sudah. Ya. Zikir yang mana nih? Kan ada dua zikir tadi, 1 sama 2. Zakirun ya'lamu dzikra anillah. Orang yang zikir dia sadar zikirnya dari Allah. Orang ini enggak akan pernah lalai. Tapi zikir yang mana yang bikin lalai, yang masih bisa lalai? Yang level 2, yang dia zikir pikirannya masih banyak. Begitu enggak kalau zikir? Allah, gitu ya. Gitu ya. Normal berarti ya. Antum normal semua. Cuma kita maunya abnormal. Wa in kana mukhbaran fahuwa ghairu mahjubin ma'a man yadhkuruhu bidzikrihi. Jika dia diberi kabar. Kalau dikasih kabar-kabar langit atau kabar-kabar atau ilmu mauhub. Di sini disebut ilmunya ilmu mauhubah atau ilmun wahbi. Ilmu yang diberi. Fahuwa ghairu mahjub, di saat itu tidak terhijab ma'a man yadhkuruhu, bersamaan dengan orang mengingatnya dengan nama-namanya. Jadi kalau dipendek bagian ini apa? Di jam 9 lewat dia. Kayak kuat aja. Dikit lagi lah ya. Jadi pintar-pintarlah memasangkan puzzle yang pas ya. Jadi kalau zikir ke Allah, kalau fikir ke selain Allah gitu. Kenapa kalau zikir banyak yang datang dalam pikiran? Kenapa itu? Kalau lagi nggak zikir biasa aja kan? Kenapa tuh? Apa rahasianya apa? Lagi sholat tuh ya. Coba Buya Al-Rami kan kalau lagi hari apa? Hari Jumat tuh kan pakai serban tuh. Antum ikut pakai serban kan? Coba rasain sholat pakai serban, enggak pakai serban sama enggak? Tidak. Tidak. Bener. Susah sujud. Enggak, pikirannya, khusyuknya sama apa beda? Gimana? Semestinya sama. Semestinya sama. Ayo gimana? Nah, tergantung. Kalau yang baru disorbankan kepalanya sama. Tapi kalau sorbannya sampai ke kolbunya, barulah beda dia. Ya. Emang sholat kalau pakai baju koko beda sama baju kaos?
Baju koko kan bajunya Cina juga tuh, koko. Pakai batik gimana sholatnya? Santai. Wajah Pak Taban, wajah koko kan. Wajah Buya Al-Domi sama nih, sipit-sipit juga. Wa qala tasattur bil muamalat wal umur muqarribatun ila Allah Ta'ala an ghairillah. Wal warid ala qulubil ulama billah yu'dhinu bi'ilalil qulub wa amradiha wa hulul da'awa wal ujub. Wa hadha fi tariqis salikin jamalun wa fil khasati naqsun wa waqtu ghaflatin. Tasattur, ya. Menutupi diri bil muamalat, dengan muamalat dan umur dan perkara-perkara, ya. Muqarrabatun, yang mendekat adalah muqarrabatun, adalah mendekatkan diri kepada Allah daripada selain Allah. Wal warid ala qulubil ulama, yang datang kepada kolbu ulama, warid, disebut ya. Ini ulama loh ya, bukan antum loh ya, kecuali antum sudah ulama. Warid, sesuatu makna, rasa, makrifat yang masuk ke dalam qalbu ulama billah. Yu'zin, akan memberitahu bi'ilalil qulub, rusaknya penyakit-penyakit hati. Apa beda marad dengan ilal? Marad itu penyakitnya tampak, kalau ilal penyakitnya tersembunyi. Wa hululid da'awa wal ujub, ya. Warid yang datang ke kolbu ulama itu akan menghilangkan hululid da'awa, masuknya ngaku-ngaku. Ini kan banyak, mohon maaf, orang baru bertorikoh ngaku-ngakunya nggak tanggung-tanggung. Wal ujub, dan ujub. Apa itu Buya Al-Domi itu? Makomnya belum sampai. Apalagi Buya Asfi itu nggak nyampe. Apalagi Buya Yunal itu. Ada perasaan, ada orang datang misalnya ngomong begitu, itu sama, itu da'wah namanya. Atau saya ngomong begitu, itu da'wah. Dakwah, mendakwakan dirinya lebih keren. Ya. Nauzubillah min. Jika ada warid datang ke kolbu ulama, waridnya ini bisa membersihkan kolbu antum dari itu. Maka keluar dari majelis ini, kita nggak ada perasaan, nggak ada keinginan mau ngaku-ngaku. Berarti majelis ini berhasil. Tapi kalau antum masih ngomong begitu, berarti majelis ini belum berbuah. Ya, dan saya berdoa semoga majelis ini sudah berbuah. Ya. Jangan ngaku-ngaku. Ya. Innama nahnu abdun, ya, min ibadillah. Kita ini hanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza fi tariqas salikin jamalun. Ya, bagi para salik ini jamal, tapi tetap saja bagi para khawas ini kurang, ya, dan waktu ghaflah. Sekitar Iko yang diminta nih Buya kena. Al-asma' halaman 31. Al-asma' allati tudnika min Allah Ta'ala hiya bi'ainiha tuqsika 'anillah. Ya. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ila Allah illa ala haddi amrillah. Nama yang engkau pakai, lafaz-lafaz yang engkau baca, allati tudnika, yang engkau rasakan mendekatkan engkau minallah, kepada Allah. Zikir Allah, Allahu Rahman Rahim, Hayy Qayyum, itu hiya bi'ainiha, nama itu yang engkau baca itu sebenarnya juga tuqsika anillah, juga akan membuat engkau berkurang dekatmu kepada Allah. Kalau orang asik dengan nama, asik dengan angka, Allah 1000 gitu ya, sibuk dengan angka, itu juga membuat orang jauh dari Allah. Ya. Berarti angka itu apa? Untuk latihan. Minimal 1000 kata Buya Al-Domi. Jangan kalau udah 1000 terus berhenti. Itu cuma minimal.
di dalam kitab kalau sebut nama Allah, Allah 5.000 nanti ada keramatnya. Ini yang bikin orang tambah jauh. Jadi karamah zahir yang muncul dari nama tuqsika anillah, membuat engkau tambah jauh juga dari Allah. Banyaklah orang nyampe di sini. Ya. Asik kalau udah nyebut nama Allah bergetar. Nih lihat nih nama Allah. Emang sampai di situ doang? Emang itu nama Allah? Bukan. Ya. Kawan, pakai nama Allah baca hati kita. Baca mau tembak. Oh, makom dia segini. Emang bisa ente pakai nama Allah baca makom orang? Makom dia di sifat. Ente bacanya pakai asma, maka nggak kelihatan. Dia nggak duduk di situ. Dia nggak nyebut nama Allah. Emang berasa sih kalbu kita kalau nyebut nama Allah, terus kita rasain, ini orang nggak nyebut nama Allah. Terhijab dari situ. Padahal orang itu sudah sampai kepada sifatullah. Maka wali nama nggak tahu wali sifat. Wali Allah yang sudah sampai pada nama tidak mengenal wali Allah yang sampai pada sifat. Apalagi zatiyun, kata Al-Imam Abdul Karim Al-Jili, nggak akan dikenal wali sifat, dan itu orang cuma satu setiap masa, yang zatiyun itu. Dan saya bukan orangnya, ya, saya bukan orangnya, dan gak usah ngerasa geher juga antum orangnya, ya. Mana ada permata ngaku-ngaku, ntar dicolong sama Dajjal ente. Ya, kan orang ngaku-ngaku, ya. Ngaku dialah wali zat, ya salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Fala yataqarrabu bi asma'illahi ta'ala ilallah illa ala haddi amrillah, ya. Oleh karena itu, nih perhatikan, supaya zikir asma itu tidak malah juga menghijab. Janganlah mendekat kepada Allah dengan nama-nama Allah itu kepada Allah kecuali sesuai dengan haddi amrillah, batas yang telah Allah perintahkan. Melalui siapa? Melalui mursyid. Jadi kalau mursyid sudah batasi, udah segitu. Misalnya, udah ganti zikir, ganti. Terus antum ngomong, kok setelah zikir diganti, zikirnya nggak enak bu ya? Itu pengen turun makom lagi namanya. Zikir itu perintah, rasa bukan perintah. Rasa dalam zikir tidak mesti diperoleh, yang mesti antum peroleh itu zikirnya. Dapat rasa nggak dapat rasa, zikir terus. Baru disebut hamba Allah, bukan hamba rasa. Baru disebut hamba Allah, bukan hamba mukasyafah. Bukan lagi hamba lihat alam-alam aneh, enggak. Emang kalau nggak dikasih rasa terus nggak mau zikir. Itu zikir syirik khafi di situ. Apalagi rasa kita masih terbatas, terus coba-coba datang ke majelis orang terus bilang, di sini zikirnya nggak ada rasanya. Kayaknya mursyidnya nggak usul ya. Apain ngomong gitu? Ente yang terhijab orang, ente salahkan. Ya, kurang ngopi gitu ya. Ya, kayak gitu-gitu penting ya, penting. Jadi saya kemana-mana sampaikan ke teman-teman, dimanapun tempat tinggal ada majelis, ikuti, dan nggak usah merasa diri kita paling tinggi di situ. Ya, dan saya sampaikan di mana-mana, talkin kepada mursyid yang ada di tempat itu, benar nggak? Karena tempat kita udah nggak muat. Ya, benar kan? Itu satu yang pasti. Yang kedua, alhamdulillah saya dididik guru-guru saya, jangan nafsu nalkin orang. Tidak boleh nafsu bermurid. Ternyata ada nafsu di dalam nafsu. Ya, nafsu nalkin ini lebih bahasa tanya sama Buya Aldomi. Ya, kan baru kita izinkan secara mutlak setelah rasa-rasa itu bisa dikendaliin dengan izin Allah. Ya. Sekarang alhamdulillah ya, setiap Jumat kalau beliau sudah bilang datang talkin aja ya. Udah dimudahin itu namanya. Ya, semoga nanti yang di
Surau-surau yang kita bangun itu nanti talqinnya rutin ya. Tapi antum nggak hadapan lagi talqin yang dulu berisyarat itu. Ya. Talqinnya sudah jadi wirid. Kalau dulu talqin itu warid langsung, talqin keluar, warid turun. Makanya sebelum-sebelumnya periodenya ada fase-fasenya. Ya. Harus isyarat dulu. Ya. Karena itu menghancurin nafsiyah sebenarnya. Nafsiyah saya juga, ya, ego saya juga. Karena merasa berhak mentalkin itu loh berat. Yang mau dipikul nama Allah, terus kita merasa sok bisa mentalkin, nah ini gawatnya. Dan kita bersyukur kepada Allah, Allah Ta'ala selalu menjaga kita, alhamdulillah ya. Ini sudah dekat-dekat mau pemilu, ya. Kita doakan negeri ini Allah jaga. Amin. Allah kirim malaikat-malaikat rahmatnya. Amin. Meskipun ada yang mau bikin rusuh, ada yang bikin chaos, apalah. Ya, kita doakan. Semoga kolbu mereka Allah ubah menjadi ingin sayang kepada negeri. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya. Kita bacakan untuk negeri ini, untuk semua orang yang tinggal negeri ini, untuk orang yang tadi niat jahat semoga diubah jadi niat baik. Al-Fatihah. Ya kenapa ya masih 2 paragraf lagi Bu ya? 2 halaman. Ya udah berapa paragraf lagi deh untuk Buya Aldomi nih. Wa taqarrub ila Allah bi ghairi asma'illahi 'ainul wusul ila Allah fala yural 'azizu 'azizan illa dhalilan wa la yural ghaniyyu ghaniyan illa faqiran fa asma'u hijabuhu wa min wara'iha asma'uka. Eko yang dimau di Buyana. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, berarti kalau bukan nama Allah, nama kita. Kalau Allah Ghani, Maha Kaya, Maha Cukup, nama kitanya apa? Maha berkekurangan. Jika Allah Qawi, Maha Kuat, maka nama kitanya apa? Dhaif. Jika Allah Qadir, Maha Berkuasa, kita Maha Ajiz, Maha Lemah. Itu maksudnya. Jadi thariqah itu ada thariqah yang bolak-balik. Yang pertama thariqah sufi, yang kedua thariqahnya Khidiriyah. Thariqah Nabi Allah Khidir ini dia dibalik dia. Ya, dibalik. Lebih cepat orang usul kepada Allah nyebut nama Allah atau dia menghinakan dirinya kepada Allah? Lebih cepat mana? Tunggu dulu, ntar dulu. Emang menjawab-jawab aja nih. Biar cepat. Ya. Ntar gak ada yang mau zikir Allah lagi ya. Mendekatkan diri. Saya nggak mau jawab dulu ya, biarin aja dulu. Biar antum pusing-pusing sendiri ntar. Mendekatkan diri kepada Allah dengan selain nama Allah, ainul wusuli ilallah, itulah sebenarnya juga jalan tembus wusul kepada Allah. Engkau baca ya qawi, tapi engkau tidak membawakan nama dirimu yang lemah, maka tidak wusul. Justru begini, aneh zikir ya qawi, orang yang nyakitin aneh pasti mati. Nah, hijab sudah tuh. Baca Rotibul Atos bukannya malah tambah dekat sama Allah, malah jadi atos sombong dia. Ya, hati-hati, dikit-dikit aja tuh. Ya. Antum rajin-rajin sholat tapi merasa sok suci. Ada orang yang dijebloskan kepada maksiat tapi dia merasa hina. Kalau mereka zikir, mana yang cepat nyampe ke Allah? Yang merasa hina. Itu yang ditulis di kitab Hikam. Jangan kamu putus asa dengan maksiat yang terjadi pada dirimu. Siapa tahu itu maksiat terakhirmu. Jangan sombong dulu, udah zikir malam ini, udah ngaji malam ini, siapa itu ngaji terakhirmu. Besok kamu maksiat terus. Nauzubillah min dzalik. Nah, kita berdoa husnul khatimah ya. Fala yural azizu azizan illa dzalilan. Maka tidaklah berzikir dengan nama Allah Aziz itu sampai usul kepada Allah kecuali engkau membawakan dirimu zalil yang hina.
Wala yural ghaniyu ghaniyan illa faqiran. Engkau tidak akan usul ke nama Allah yang maha kaya, maha berkecukupan, kecuali engkau membawa kefakiran, kekurangan. Kalau diterusin gimana? Fala yura al-alimu illa jahilan. Engkau tidak akan mengenal Allah itu maha alim dengan ilmumu, kecuali engkau merasa dirimu jahil. Engkau pulangkan ilmu itu kepada yang punya ilmu. Engkau tidak akan merasa dirimu soleh, bercahaya dengan kesolehanmu, kecuali engkau pulangkan cahaya kesolehan itu kepada Allah yang maha bercahaya. Terus mau belagu apa kita? Kalau kayak gitu, mau belagu apa kita? Apa yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kalau antum masuk ke majelis orang manapun, pasti menikmati majelis itu, walaupun itu ilmu akidah dari siapa? Semua ilmu dari Allah. Jadi antum hadir di majelis mana aja, itu ilmu Allah. Orang yang bilang kajian terhijab, justru dia yang terhijab karena dia menyaksikan ada ilmu dari selain Allah. Berarti dia syirik khafi dong. Ya, ada ilmu dari selain Allah. Syirik khafi enggak? Ya. Dikit-dikit gitu ya. Fa asma'uhu hijabuhu. Tahukah engkau sebenarnya zat Allah itu dihijab mulai dari af'al, habis itu asma, habis itu sifat. Maka orang kalau zikir dengan nama Allah, Allahu, itu juga hijab. Wa min waraiha asma'uka. Di belakang hijab nama Allah itu ada hijab namamu. Namamu apa? Kamu yang gelap itu. Maka kita beda sedikit sama yin yang. Kalau yin yang kan di dalam putih ada hitam, di dalam hitam ada putih. Itu mungkin untuk nabi terdahulu, mungkin Nabi Lausy apalah namanya ya. Kalau kita enggak, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam, begitu. Ya, kalau dibuat begitu. Ini gimana kalau dibuatnya, Bu ya? Ya. Kalau biasanya yin yang gimana? Begini ya? Begini kan? Sini. Nah, ini benar juga itu. Di dalam orang maksiat tuh ada hatinya yang bening. Dalam orang yang taat tuh pasti ada hati yang bernoda. Ah, kalau kita enggak, kita yang begini. Hitam, ini anggapnya hitam ya, warna biru. Ah, begini. Putih, hitam. Di dalam putih itu ada lingkaran hitam. Di dalam lingkaran hitam ada putih. Begitulah berlapis-lapis. Kira-kira begitu, Bu ya. Selamat sesat ya. Tak terhingga itu. Tak terhingga. Emang Allah terhingga? Allah kan tak terhingga. Coba perhatiin. Itu nama engkau dekat sekali dengan nama Allah. Fa asma'uka hijabuhu. Nama Allah itu hijabnya. Di belakang hijabnya ada nama engkau. Dekat enggak? Wa nahnu aqrabu ilaihi minal. Belum dirimu, namamu. Namamu. Allah namanya dekat kepada namamu. Gitu. Mulai dari nama dulu. Ya. Maka nama Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Ya. Di belakangnya ada apa? Ada zulumat, ada kegelapan jiwa manusia yang lawan dari Aziz, Zalil, lemah. Allah yang Karim, di belakangnya ada jiwa manusia yang pelit. Nah, Karim itu kan pemurah, suka ngasih. Inti kan pelit orangnya. Ya kan? Ya, sebaik-baiknya paling ngasih yang nggak merasa dikurang duitnya. Mana mau kebanyakan kita membagi sesuatu yang kita suka. Al-Karim itu yang dia bagi, itu yang dia suka, itu baru Al-Karim namanya. Baru Abdul Karim. Kalau kita masih membagi yang kita nggak suka, wah ini duitnya udah jelek nih kasih gitu. Ya, makanannya, wah ini yang enak buat aneh, yang itu belum Karim itu.
Belum karim. Orang karim itu dia berikan kehormatan dirinya untuk orang itu, kira-kira gitu. Itu karim. Ya. Gimana? Belum karim kan kita? Kita belum karim. Fa asma'uka fi haqqika a'la liqadrika. Kama asma'uhu fi haqqihi a'la liqadrihi. فَكَمَا لَا يَسِلُ إِلَيْكَ إِلَّا بِأَسْمَائِهِ كَذَلِكَ لَا تَسِلُ إِلَيْهِ إِلَّا بِأَسْمَائِكَ. Al-usul al-matlub indal ulama bila. Ini nama disebut ismul walaya atau ismul ibad. Nama kehambaan. Nama kewalian itu. Jadi setiap wali itu kepada Allah, dia mesti datang dengan nama-nama Allah, bersertaan dengan nama dia. Jadi kalau kita tulis tadi, gimana nulisnya tadi? Allah Al-Aziz. Nah, kita datang pakai apa? Zalil. Apa arti Zalil tadi? Nah, begitulah kira-kira datangnya. Kepada Allah pakai nama Abdun. Kepada Allah yang Maha Alim dengan Abdul Alim. Atau jahil. Abdul Alim itu jahil. Hamba Allah yang alim namanya apa? Jahil. Jadi jahil nama kita. Dengan itu kita datang kepada Al-Alim. Maka orang yang tidak mengosongkan cawannya tidak akan diisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi antum ke majelis mana? Misalnya lagi kemana, kampung mana, kota mana, ada orang majelis thariqat buat majelis, udah nikmati. Mengamalkan sunnah Nabi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika engkau melewati itu kebun-kebun surga, taman-taman surga, maka petiklah. Jangan kemudian jualan yang kita punya. Justru cicipi yang di situ, karena pemberian Allah di situ mungkin lain dengannya tempat lain. Beda dengan yang engkau terima selama ini. Ya. Maka alhamdulillah kita nggak mau ngambil lapak orang ibu ya. Kita dan saya ingat teman-teman, saya nggak nalkin di negeri orang kecuali izin mursyid syekh di situ. Permintaan kiai di situ baru saya talkin. Itu adab yang saya terima dari guru saya dulu sampai sekarang. Dan nggak ada talkin online, sorry. Bid'ah itu. Talkin ke online. Terus kalau ada yang menikmati talqin yang online itu, antum dapat berkah, tapi belum ditalqin. Karena syaratut talqin ya, itu mubasyarah hadir, mesti hadir. Enak amat imam-imam terdahulu 5 tahun baru ketemu mursyidnya, berbulan-bulan jalan baru ketemu syekhnya. Ente pakai YouTube doang aku udah talqin ya. Berguru boleh, saya berguru ke fulan lewat online boleh ya. Talqin belum. Kok saya bisa nangis ya? Ya dangdut juga bisa nangis kok. Ya. Lagu pop mungkin istighfarnya agak merdu kali. Ya. Sebagaimana fakama la yasilu ilaika illa bi asma'ika. Sebagaimana dia tidak memberikan kesadaran wusul kepada engkau kecuali bi asma'ihi dengan namanya. Kadzalika la tasil ilaihi ya. Demikian juga engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya. Ya, saya ulangi terjemahan ya. Faqama la yasilu ilaika illa bi asma'i. Sebagaimana dia tidaklah mengenalkan dirinya kepadamu kecuali dengan namanya. Maka demikian juga la tasilu ilaihi, engkau tidak akan sampai kesadaranmu kepadanya kecuali dengan nama-namamu tadi. Maka kajian nama rohani itu sudah ditulis oleh Imam Ibnu Arabi. Ini nama rohani ini. Itu yang kita sebut nama ruh. Ini yang kita sebut nama ruh. Nama ruh itu ada macam-macam bentuknya. Ada yang pakai abad ya, disebut ismul walayah atau ism ubudiyah. Nama kehambaan. Ya. Jadi apakah kita orang-orang awal yang menyebut ism ruh? Tidak. Asma itu jamak atau mufrad? Jamak, tunggal atau plural? Ism, ismani, asma. Asma berarti lebih dari
2, berarti jamak. Nama-namamu. Nama kita ini banyak. Anggap paling gampang nih, paling gampang. Nama Allah yang antum kenal berapa? Minimal seseorang punya nama ke sana 99. Gitu toh? Ya bisa 100 ya. Kan macam-macam, ada orang bilang ke 100-nya apa gitu, repot amat. Ke 100-nya apa? Kamu, nama kehambaanmu apa? Maka itulah nama Allah yang ke 100. Ya. Kan banyak yang ngomong, oh ini rahasia, padahal dia nggak tahu. Muter-muter 2 jam ngomongin nama Allah yang ke 100 itu apa. Sulit amat sih. Nama ke 100 itu nama Allah yang mana kehambaanmu nyambung dengannya. Maka ada yang nama ke 100 itu, yang nama A bisa B, bisa banyak, bisa lebih dari 1. Ya, itu cuma istilah aja. Ya. Kayak gitu repot amat ya. Yuridullah bikumul yusra. Allah itu pengen memudahkan, kok ente ingin menyulitkan orang. Ya. Bukan zatul buhti, bukan, itu istilah. Zatul buht itu kadang bilang nama Allah itu zatul buhti. Zatul buhut itu istilah bahasa Arab. Zat murni. Itu bukan nama, itu istilah dari ulama. Ya. Barangkali itulah ya teman-teman. Maka semakin banyak kita datang kepada Allah dengan nama kita, asma'una, itulah makom kita, makom kedekatannya dengan Allah. Jadi jangan berhenti di nama Allah, di balik itu ada nama kita. Ya, temuin nama itu baru disebut usul. Nama kita kira-kira nama apa? Dan bisa jadi ada perubahan, tambahan apa? Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Ta'ala meridhai kita semua dan memberi kesadaran kepada rohani kita masing-masing dengan nama apa kita datang kepadanya. Ya, nasallallahu alaihi wa afiyah lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lisairil muslimin. Allahumma arifna bi asma'ika wa arifna ya Allah asma'ana ilaik bihaqqi sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hum ya nasallallahu